Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Sangihe, tapi saya terpanggil jiwa untuk menjadi kepala dapur di Kelurahan Tawaya Pendampingan Utara. Khususnya saya selalu mengingatkan kepada para relawan bahwa saya yakin 95% anak yang diberi makan bergizi gratis adalah anak dari Bapak Ibu. Untuk itu kualitas makanan yang selalu saya terapkan untuk selalu dijaga Bapak Ibu. Dan berterima kasih ketika boleh menjadi bagian dapur SPPG di mana saja, tetapi khusus untuk kami yang ada di Kelurahan Tawaya. Kiranya kita semua mencintai pekerjaan yang telah kita terima, melaksanakannya itu dengan penuh ketulusan hati. Semoga kita tetap solid, menciptakan kebersamaan dan kekeluargaan, saling menghargai, mengasihi satu dengan yang lain, dan meyakini semua yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Materi penting yang didapat dari pelatihan penjama makanan kemarin, di mana ada 5 narasumber yang hadir. Ada dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri untuk para relawan yaitu sebagai perlindungan saat kerja, sebagai jaminan nantinya ketika tidak diinginkan seperti kecelakaan dalam kerja, maka itulah manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian ada juga dari Dinas Kesehatan tentang hygiene, di mana tentunya kebersihan diri dari para relawan atau kepala SPPG akuntansi dan ahli gizi, di mana pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Nah, kemudian ada juga dari Balai POM. Nah, dari Balai POM sendiri, materi yang kemarin disampaikan mengenai keamanan pangan. Nah, keamanan pangan dimaksud adalah di mana kita melihat mulai dari penerimaan bahan baku yang berkualitas baik, hingga nantinya pada saat penyaluran pun makanan tidak akan terdeteksi basi. Nah, pada SPPG Kelurahan Tawaya sendiri, hal-hal yang saya sudah sampaikan kepada para relawan, yaitu yang pertama tentunya kebersihan diri dan peralatan. Nah, kemudian pisahkan bahan makanan mentah dan matang, kemudian masak makanan hingga matang. Nah, kemudian simpan makanan dengan benar, kemudian perhatikan tanggal kadaluarsa. Nah, sebenarnya inti dari semua cara untuk kita mengantisipasi adalah bagaimana tentunya relawan dan kepala SPPG akuntansi dan ahli gizi bekerja sama selalu dalam misalnya dalam bahan baku yang masuk itu kita tentunya selalu melihat kualitas bahan baku yang masuk baik atau tidak. Jika memang tidak, kami tidak akan menggunakan bahan baku tersebut, sehingga pada proses pemasakan hingga penyaluran makanan yang diberikan kepada siswa-siswa tidak dalam bentuk basi. Menu hari ini ada ayam crispy, ada buah melon, dan sayurnya ketimun makan. Itu kalau anak SD, anak TK sampai SD kelas 3, takaran ayamnya 40 gram, nasinya 50 gram, tahunya 25 gram, dan buahnya 100 gram. Kalau untuk kelas besar, takaran ayamnya 50 gram, tahunya 25 gram, melonnya tetap 100 gram, dan timunnya adalah 30 gram. Setiap harinya di sini ada berbagai variasi menu, mulai dari ayam, telur, ikan. Nah, di setiap minggu itu ada 2 kali ikan, ada 1 kali telur, ada ayam. Distribusi saya mengambil sampel dulu untuk uji rasa, warna, dan tekstur. Jadi kita pastikan semua sebelum didistribusi itu makanannya aman. Dan untuk koki-koki dan semua relawan tetap semangat, tetap kompak tentang cara pengolahan yang benar, cara penerimaan bahan, dan juga cara distribusi yang benar. Semua di situ diajarkan tentang suhu berapa yang baik untuk makanan, suhu berapa yang baik untuk sebelum didistribusi, cara bagaimana menggunakan APD yang benar dan baik. Pokoknya di situ banyak sekali pengetahuan, dan terutama kita sebagai relawan mendapatkan sertifikat penjama makanan. Makanya kita sebagai
dapur harus ada, relawannya harus ada sertifikat. Nah, dan kalau Rontawaya sini sudah mendapatkan sertifikat penjaga makanan.